Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita, kajian tematik biasanya tafsir. Kita akan membahas buku yang bulan ini bitaufik minallah saya tulis dengan judul Variasi Bacaan dan Gerakan Salat. Ada beberapa yang melatar belakangi kenapa saya harus menulis tema ini. Yang pertama, saya dikagetkan dengan bacaan tasyahud yang saya baca sendiri. Saya biasa membaca tasyahud seperti ini. Kemudian pas suatu ketika mengecek, ternyata ada yang pakai fil alamina, ada yang enggak. Ada yang pakai fil alamina innaka hamidum majid, ada yang tanpa fil alamina. Maka sejak saat itu saya lebih hati-hati lagi. Kemudian ternyata tahu bahwasanya riwayat tentang bacaan wa'fu anni di dalam duduk di antara dua sujud, al-jalsah baina sajdataini, gak ada riwayatnya. Sehingga Imam An-Nawawi mengatakan kalau mau digabung semuanya ada 7 bukan 8. Wa'fu anni tidak ada riwayatnya. Kemudian yang ketiga, ketika di Masjidil Haram qiyamul lail, imamnya sami Allahu liman hamidah, berdirinya lama. Ini baca apa? Baca apa ini? Padahal Rabbana lakal hamd selesai. Seandainya Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi juga selesai. Tapi ini kok panjang, berdirinya lama. Akhirnya dari situ kita kemudian mengkaji dan bitaufik minallah lahirlah buku ini. Itu diantara historinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diantara histori yang lainnya adalah melihat sebagian kaum muslimin ada yang ketika sedekap di perut, kemudian di lambung, ada yang di dada, ada yang di atasnya dada sampai mau mencekik leher gitu kan. Ini sebenarnya yang mana gitu ya. Itu juga yang akhirnya kita mengkaji, membuka-buka, akhirnya inilah bitaufik minallah kemampuan yang bisa dilakukan. Nah, sekarang kita lihat angka Romawi 7. Angka Romawi 7. Semoga semuanya sudah dapat bukunya. Ada yang belum dapat? Banyak yang belum dapat, banyak yang belum. Nanti bisa menghubungi Pak Win ya. Semoga semuanya dapat. Kalau yang donatur pasti semuanya dapat ya. Yang enggak donatur ya insyaallah dapat. Ya. Seandainya jadi donatur juga insyaallah kebaikan. Bacaan sholat. Ada beberapa riwayat tentang variasi bacaan sholat. Kita diperintahkan memilih dari antara variasi bacaan tersebut. Yang terbaik adalah terkadang membaca sebagian variasi dan terkadang membaca variasi yang lainnya. Jadi suatu kesempatan baca variasi yang A ketika ruku misalnya, kesempatan sholat yang lainnya baca variasi yang B, karena bacaan ruku ada beberapa variasi. Itu yang terbaik. Dengan cara ini kita mengamalkan seluruh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita mengamalkan seluruhnya, kadang ini, berarti yang diajarkan Nabi keseluruhannya kita amalkan. Maka mengamalkan seluruh sunnah. Dan tidak diperbolehkan membikin bacaan sendiri meskipun dengan
bahasa Arab. Salat memang bahasa Arab, tidak boleh diganti dengan bahasa selain Arab. Tetapi bahasa Arab itu pun yang ma'thur dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan bikin-bikin dari dirinya sendiri. Berikut ini saya nukilkan riwayat-riwayat yang saya ketahui, kemudian saya tandai yang merupakan variasi bacaan salat dengan menggarisbawahi. Jadi nanti riwayat-riwayat yang kita nukil, mana yang merupakan variasi bacaan salat kita garis bawahi. Nah, yang digarisbawahi itulah yang kita bahas. Itulah variasi bacaan salat. Yang pertama, bacaan doa iftitah, kadang juga disebut istiftah. Jadi boleh iftitah, boleh istiftah. Variasi pertama doa iftitah, hadisnya hadis Ibnu Umar, dikeluarkan oleh Imam Muslim, yang digarisbawahi Allahu Akbar, Allahu Akbaru, ya. Kalau kita bacanya wasol, ya bukan Allahu Akbar, Allahu Akbaru kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Jadi kalau misalnya ada orang membaca Allahu Akbar, ini kan takbiratul ihram, kemudian dia bacanya kabira walhamdulillahi katsira, enggak benar. Jadi bukan kabira walhamdulillahi katsira. Jadi begini, Allahu Akbar, kemudian doa iftitahnya mulai dari Allahu Akbaru kabira. Kalau ada yang membaca Allahu Akbar, setelah itu kabira walhamdulillahi katsira, maka enggak ada dasarnya, ya. Ini yang pertama. Kemudian variasi kedua doa iftitah, halaman 1 yang digarisbawahi. Ini hadis Abu Hurairah, dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma sil khotoyaya bil ma'i wal thalji wal barad. Jadi yang pertama minal khotoya, yang pertama diperhatikan, yang pertama minal khotoya, dan kita perhatikan yang kedua Allahumma ghsil khotoyaya. Yang pertama pakai alif lam ta'rif, minal khotoya. Yang kedua gak ada alif lam ta'rifnya, Allahumma ghsil khotoyaya. Ini kadang-kadang kalau kurang cermat, minal khotoya semuanya, atau dua-duanya khotoyaya. Yang kedua, yang pertama khotoyaya, yang kedua juga khotoyaya. Karena kita mendapatkan berdasarkan hafalan dari kecil, yang kita belum berkesempatan mengecek dokumentasinya. Nah, sekarang kita cek, sekarang kita sesuaikan. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Kemudian Allahumma sil khotoya ya. Jadi yang pertama dan yang ketiga khotoya ya, yang di tengahnya minal khotoya. Nah, variasi ketiga doa iftitah ini untuk qiyamul lail. Ini untuk qiyamul lail, tetapi dijelaskan oleh para ulama, diantaranya oleh Imam An-Nawawi, meskipun riwayatnya menyebut untuk qiyamul lail, tidak mengapa dibaca untuk salat apapun, tetapi memang yang afdol dibaca untuk qiyamul lail. Tidak mengapa seandainya dibaca untuk seluruh salat apapun. Ini hadisnya hadis Ali bin Abi Thalib, disebutkan di dalam Sahih Muslim. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa
wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka dhalamtu nafsi wa'taraftu bidhanbi faghfir li dhunubi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa ant wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laysa ilaik ana bika wa ilaik tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Panjang yang ini satu variasi atau variasi yang lainnya. Sebagian kaum muslimin melakukan kesalahannya apa? Menggabungkan dua variasi, tetapi variasi yang kedua dipotong. Jadi dia membaca Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu sudah selesai, titik. Tetapi kemudian sebagian mereka menambahi dengan riwayat ini wajjahtu, dan ditambah ini padahal gak ada ininya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Titik di situ. Artinya variasi yang kedua dipotong, enggak sampai selesai. Ini kesalahan yang pertama menggabung dengan variasi yang lainnya. Jadi variasi yang pertama digabung dengan variasi yang kedua, kesalahan yang kedua dipotong. Jadi dua kesalahan. Yang betul adalah kadang ini tanpa menggabung-gabung, apalagi menggabung dan dipotong, maka dua kesalahan. Nah, ini bisa jadi kesalahan kita ketika kita di bis-bis, di kereta-kereta beli tentang pelajaran sholat yang warnanya biasanya abu-abu itu loh, yang di bis-bis, yang di kereta-kereta biasanya 3.000-an itu. Oh ya, itu biasanya itu tidak ilmiah karena tidak mendasarkan kepada dokumentasinya. Nah, yang berikutnya variasi keempat doa iftitah. Hadis Aisyah diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Atau kalau mau dibaca wasal, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Juga dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri dalam Musnad Imam Ahmad dan Sunan Ibnu Majah, subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Dan dalam hadis Aisyah yang tadi sudah kita bacakan, ini diulang dua kali hadis Aisyahnya. Salah cetak. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Pendek ya. Biasa baca ini? Biasa ya, pendek. Kemudian yang berikutnya variasi kelima doa iftitah yang afdal untuk qiyamul lail sesuai dengan riwayatnya untuk qiyamul lail, tetapi tidak mengapa dibaca di seluruh salat. Yang afdal untuk qiyamul lail. Hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri dalam Sunan Abu Dawud, juga dalam Sunan At-Tirmidzi. Bacanya apa? Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ada tambahannya. Kalau yang sebelumnya kan sampai situ. Ada tambahannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 3 kali. Kemudian Allahu akbaru kabira, Allahu akbaru kabira, Allahu akbaru kabira. 3 kali. Kemudian membaca a'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi.
susah. Ya, nanti dihafal. Ya, ya belum terbiasa. Ya nabung. Nanti pekan pertama ngapalin yang mana, mungkin 2 pekan dibaca terus, lama-lama hafal. Nanti pekan ketiga sampai dan pekan keempat baca yang mana, kan begitu. Kemudian variasi ke-6 doa iftitah untuk qiyamul lail. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard walakal hamdu anta rabbus samawati wal ard wa man fihin antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa qawlukal haqq wa liqa'ukal haqq wal jannatu haqq wan naru haqq wan nabiyyuna haqq was sa'atu haqq Allahumma laka aslamtu wa bika wa ilaika hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu anta ilahi la ilaha illa ant. Rawahul Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas. Ini panjang yang afdal untuk qiyamul lail. Variasi ke-7 doa iftitah yang afdal juga untuk qiyamul lail. Hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Imam Muslim. Allahumma rabba Jabrail wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ukhtulifa fihi minal haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Variasi ke-8 ada sampai 8 dan ada sampai 9, banyak ya. Sekarang yang ke-8 hadis Anas radhiyallahu an di dalam Sahih Muslim dan An-Nasa'i. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Jadi ini termasuk doa iftitah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ya, kalau yang i'tidal nanti sampai i'tidal. Sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Untuk iftitah atau istiftah dimulai dengan alhamdulillahi. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Variasi ke-9 doa iftitah. Hadis Aisyah radhiyallahu an disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab Sahih An-Nasa'i. Yang pertama takbir 10 kali, yukabbiru asyran, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 10 kali. Dilanjut wa yahmadu asyran, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 10 kali. Kemudian wa yusabbihu asyran, subhanallah, 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 subhanallah 10 kali. Kemudian wa yuhallilu asyran, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai 10 kali. Wa yastaghfiru asyran, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 10 kali. Kemudian membaca Allahumma firli wahdini warzuqni wa'afini a'udzu billahi min dhiqil maqam yaumal qiyamah. Kira-kira jadinya panjang apa enggak? Panjang. Oh, imamnya enggak Fatihah sih, ini lama sekali. Ya iftitahnya yang panjang ya. Iftitahnya yang panjang. Ya kalau kita praktekkan nanti bisa gempar. Ya dibaca, dipraktekkan sendiri aja di rumah ya. Kecuali kalau memang seperti di Masjidil Haram kan memang mereka siap untuk qiyamul lail. Jadi sengaja berangkat dari berbagai mancanegara memang siap untuk qiyamul lail. Terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu ya. Masya Allah. Jadi bisa dikatakan gak ada tidur malam. Karena qiyamul lail yang sorenya itu habis sholat isya sampai jam 12. Nanti qiyamul lail yang keduanya mulai jam 1 sampai sahur. Jadi kalau mau tidur ya jam 12 sampai jam 1 itu. Kalau mau tidur gitu ya. Kalau mau tidur.
Tapi nanti setelah pada subuh mati semuanya. Hanya sebagian orang yang nggak mati semuanya. Nanti baru jam 9 atau 10 pada bangun lagi. Nah, karena memang mereka sudah siap untuk qiyamul lail. Kalau di sini kan nggak semuanya siap. Ada orang yang memang capek, pekerja keras dan yang lainnya, sehingga tidak hikmah kalau menerapkan, ya, tidak hikmah. Sekarang kita bacaan ruku. Variasi pertama bacaan ruku, hadis Hudzaifah dalam Sahih Muslim, Subhana rabbiyal azim. Variasi kedua bacaan ruku dari Uqbah bin Amir di dalam Sunan Abu Dawud, itu yang digarisbawahi salah, ya. Yang digarisbawahi salah. Yang digarisbawahi di atasnya, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Tetapi kita sampaikan dulu di awal, nggak apa-apa, penyebutan wa bihamdih diperbincangkan di antara para ulama. Yang meriwayatkan sendiri Imam Abu Dawud, yang meriwayatkannya sendiri beliau Imam Abu Dawud menyatakan bahwasanya riwayat wa bihamdih tidak mahfuz. Tidak mahfuz artinya tidak aman dari kesalahan, artinya berpotensi ada permasalahan. Syekh Al-Albani yang awalnya mensahihkan dengan penyebutan wa bihamdih, kemudian mencabut itu, melemahkannya. Nah, sehingga yang aman tidak membaca wa bihamdih. Jadi bacanya apa? Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Tapi kita tidak perlu menyalahkan yang membaca wa bihamdih, tidak perlu. Karena memang terjadi perbincangan di antara para ulama. Yang aman yang tidak bermasalah dan tidak ada perbincangan tanpa wa bihamdih. Kemudian yang perlu kita ketahui, membacanya berapa kali? Dalam riwayat ini kan 3 kali. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, atau subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih 3 kali. Sebenarnya bacanya dibatasi apa tidak? Tidak ada pembatasan. Loh, kok hadisnya menyatakan 3 kali? 3 kali itu maksudnya batasan sempurna yang minimal. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan 3 kali itu batasan sempurna yang minimal, itu 3 kali. Terus boleh lebih dari 3 kali, ya disesuaikan dengan lamanya berdiri, ya disesuaikan. Semakin berdirinya lama, rukuknya lama, i'tidalnya lama, sujudnya lama, tasyahudnya lama, jadi disesuaikan. Demikian sholatnya Nabi. Kalau berdirinya semakin diringankan, ya rukuknya diringankan, i'tidalnya diringankan, sujudnya diringankan. Menunjukkan apa? Menunjukkan bacanya tidak ada batasan. Tidak ada batasan 3 kali. 3 kali itu adalah minimal yang sempurna. Boleh cuma sekali, boleh. Subhana rabbiyal azim, tapi kurang afdol karena yang sempurna 3 kali. Sempurna itu pun yang minimal. Yang berikutnya variasi ketiga bacaan ruku, hadis Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Bukhari Muslim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma firli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Nabi membaca lafaz ini di akhir-akhir hayatnya. Jadi ini riwayat di akhir-akhir hayatnya. Ketika sudah turun alam nasyrah laka sadrak, ya, wa wada'na anka wizrak, Nabi sejak saat itu membacanya ketika ruku, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Kadang-kadang kalau dipotong nanti kita bingung sendiri karena biasanya gimana gitu, ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Biasa baca ini? Biasa, ya. Variasi keempat bacaan ruku, hadis Aisyah di dalam Imam Muslim, subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Kalau ini pendek, gampang.
subuhun kudusur rabbul malaikati warruh. Imam belum i'tidal, terus saja subuhun kudusur rabbul malaikati warruh, subuhun kudusur rabbul malaikati warruh. Kemudian sekarang variasi kelima, bacaan ruku. Variasi kelima, bacaan ruku. Hadis Ali bin Abi Thalib di dalam riwayat Imam Muslim, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa uthmi wa asabi. Bisa baca apa enggak? Belum. Sebagian kita mungkin sudah biasa baca ya. Yang berikutnya, variasi ke-6, bacaan ruku untuk qiyamul lail. Itu yang afdal, gak ada masalah dibaca selain qiyamul lail. Hadis Auf bin Malik dalam riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i, subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal 'azamah. Nah, itu variasi-variasi bacaan ruku. Biasanya yang mana? Subhana rabbiyal azim, seumur hidup, gak pernah ganti biar mengamalkan seluruh sunnah. Yang ketiga, variasi bacaan i'tidal. Sekarang bacaan i'tidal. Variasi pertama dari hadis Anas bin Malik dalam riwayat Bukhari Muslim yang digarisbawahi, Rabbana walakal hamd, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Variasi yang kedua dalam hadis Abu Hurairah Musnad Imam Ahmad, Allahumma Rabbana walakal hamd, sami Allahu liman hamidah, Allahumma Rabbana walakal hamd. Apa bedanya dengan yang pertama? Ada Allahummanya. Yang pertama Rabbana walakal hamd, yang kedua Allahumma Rabbana walakal hamd. Kemudian variasi yang ketiga dari hadis Anas bin Malik di dalam riwayat Al-Bukhari, Rabbana lakal hamd. Apa bedanya dengan yang pertama? Gak ada wabunya. Kalau yang pertama Rabbana walakal hamd, kalau ini Rabbana lakal hamd. Teman-teman kita pernah gegeran, loh kamu kok Rabbana walakal hamd? Memang gimana? Rabbana lakal hamd? Loh yang mana? Sebenarnya gak usah gegeran, ayo kita lihat bareng-bareng, kan selesai. Karena memang ketika itu ya kita berdasarkan hafalan yang diajarkan sejak kecil gitu ya, belum pernah mencocokkan. Ya, dua-duanya benar, Rabbana walakal hamd dan Rabbana lakal hamd. Variasi keempat bacaan i'tidal, hadis Abu Hurairah di dalam Bukhari Muslim, Allahumma Rabbana lakal hamd. Apa bedanya dengan yang kedua? Wow, yang kedua kan Allahumma Rabbana walakal hamd. Sekarang Allahumma Rabbana lakal hamd, gak ada wa-nya. Allahumma Rabbana lakal hamd. Kemudian yang berikutnya, variasi kelima, hadis Rifa'ah bin Rafi' di dalam riwayat Imam Ahmad, Al-Bukhari, Imam Malik dan Abu Dawud yang digarisbawahi, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Jadi ada wa-nya, Rabbana walakal hamdu, ada wa-nya. Untuk yang variasi ini ada wa-nya, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Variasi ke-6 bacaan i'tidal dari Ali bin Abi Thalib di dalam riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim, Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Bacaannya Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wal ardi wa mil ama syi'ta. Ini wa mil ama bainahuma dulu. Yang ini wa mil ama bainahuma. Kita baca Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wal ardi wa mil ama bainahuma
wa mil'a ma syi'ta min syai'im ba'd. Rabbana apa Rabbuna? Rabbana, maka bacanya mil'a. Sebagian ada yang membaca mil'u, enggak pas, bukan mil'u tapi mil'a. Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wal ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'im ba'd. Dan bukan pakai nun, pakai lam. Mil'a, bukan min'a, ya. Mil'a, bukan min'a. Pernah dulu kita ngajari bapak-bapak sepuh di Jakarta gitu ya. Bapak-bapak sepuh di Jakarta dulu. Kemudian di antara mereka ada yang dari Swedia. Saya bilang Rabbana walakal hamdu mil'a. Enggak Pak Ustadz, ada yang sepuh dari Swedia itu. Min'a, mil'a, enggak min'a. Akhirnya saya nanya artinya apa? Enggak tahu. Nah, makanya mil'a, ya, zat yang memenuhi langit dan bumi, bukan min'a. Dan nasnya memang mil'a, bukan min'a. Oh, saya dari kecil min'a. Ya, sekarang dikoreksi mil'a, bukan min'a. Dan bukan mil'u, ya, mil'a, pakai hamzah. Jadi ini variasi yang ke-6. Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wal ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'im ba'd. Sekarang variasi yang ke-7. Hadis Abdullah ibnu Abi Aufa di dalam riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah yang digarisbawahi. Allahumma lakal hamdu mil'as samai, bukan samawat tapi samai, ada lagi. Allahumma lakal hamdu mil'as samai wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'im ba'd. Allahumma tahhirni bithalji wal barad wal ma'il barid. Allahumma tahhirni minadz dzunub wa naqqini minha kama yunaqqas thawbul abyadu minal wasakh. Itu yang ke-7. Sekarang yang ke-8. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri di dalam riwayat Imam Abu Dawud, Syekh Al-Albani menghukuminya sahih. Hakama Al-Albani sahihun. Yang bergaris bawah, Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samai atau mil'as samawati, dua-duanya dibawakan. Mil'as samai atau mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'im ba'd. Ahla thana'i wal majd أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Jadinya kan panjang ya. Jadi boleh mil as-samai, boleh mil as-samawati dalam variasi ini. Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Sekarang variasi yang ke-9 di dalam Sahih Abu Sa'id Al-Khudri dalam Sunan Abu Dawud. Bacaannya li rabbiyal hamd li rabbiyal hamd li rabbiyal hamd li rabbiyal hamd li rabbiyal hamd. Sampai kapan? Hatta yakuna i'tidaluhu qadra ruku'ihi, sampai lamanya kurang lebih menyamai rukuknya. Li rabbiyal hamd, ini gampang ini mau dibaca 100 kali nggak apa-apa. Li rabbiyal hamd li rabbiyal hamd li rabbiyal hamd li rabbiyal hamd li rabbiyal hamd. Ini kayaknya imamnya akan i'tidal ramal nih, soalnya bacanya tadi lama ya, biar nggak diem tuh kan baca ini saja.
li rabbiyal hamd, li rabbiyal hamd, li rabbiyal hamd. Baik, sekarang variasi bacaan sujud. Variasi pertama bacaan sujud halaman 19. Hadisnya hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani, bacanya yang digarisbawahi subhana rabbiyal a'la. Berapa kali? Enggak ada batasan. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Tapi kan kita mau berbagi untuk berdoa, silakan. Ya, mungkin kita bacanya mungkin 3 kali, 5 kali, 7 kali ya. Yang utama kan ganjil. Setelah itu kita berdoa, karena sedekat-dekatnya posisi hamba kepada Tuhannya Allah Azza wa Jalla ketika sujud, maka separuh, misalnya separuh durasi untuk baca subhana rabbiyal a'la, separuh lainnya untuk berdoa. Misalnya pengen dimudahkan urusan-urusannya, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Misalnya menghadapi preman nih, jerobot tanah kan preman, Allahumma innaka antal jabbar al-aziz al-qahhar, inna naj'aluka ala nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Nah, misalnya begitu. Kalau kita suka-suka baca buku yang Al-Waqaf Al-Qahtani, sudah pada punya, itu kumpulan doa-doa yang ma'thur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari Al-Quran. Nah, itu kita apalin biar kita baca dalam sujud kita dan sebelum salam, karena di dalam sholat itu tempat yang mustajab dan diperintahkan berdoa ya, mustajab dan memang diperintahkan ketika sujud dan sebelum salam. Setelah membaca misalnya innaka hamidum majid, utamakan dulu berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Berdoa bebas setelah itu. Kata Pak Sarmin doa andalannya gimana Pak Sarmin? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ketahuan yang membaca ini berarti sudah tua. Karena kan ini doa untuk umur 40 tahun ya. Ulayo. Nah, jadi di dalam sujud misalnya separuh durasi subhana rabbiyal a'la, separuhnya lagi untuk berdoa, itu silahkan. Sekarang variasi yang kedua, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Tadi sudah kita bahas wa bihamdi, tidak mahfuz ya, dan dinyatakan oleh Imam Abu Dawud sendiri yang meriwayatkannya, dan Syekh Al-Albani yang awalnya mensahihkannya kemudian melakukan penelitian kembali yang akhirnya mendhaifkannya. Maka yang selamat dan tidak ada perselisihan adalah tanpa wa bihamdih. Kemudian variasi yang berikutnya, subuhun qudusun rabbul malaikati waruh, sama seperti ketika ruku. Jadi ada yang sama, ini sama dengan ruku. Subuhun qudusun rabbul malaikati waruh, hadis Aisyah di dalam Sahih Abu Dawud, dinukil oleh Imam Al-Albani dalam Sahih Abu Dawud. Kemudian variasi bacaan yang berikutnya, halaman 21, riwayatnya dari Aisyah radhiyallahu anha di dalam Bukhari Muslim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, berarti sama dengan ruku ya, sama. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Yang berikutnya variasi yang keempat, sebenarnya tulisannya ketiga, salah cetak. Dalam riwayat Ali bin Abi Thalib, riwayat Imam Muslim, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqaka wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin.
biasanya orang baca untuk sujud sajdah. Bacaan sujud sajdah tidak lain adalah bacaan ketika sujud. Baca subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli, atau yang ini Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi bukan bacaan khusus sujud sajdah atau tilawah, bukan, tapi memang bacaan sujud. Dan ketika sujud tilawah atau sujud sajdah, bacanya memang bacaan sujud. Nah, yang berikutnya kalau di atas riwayat Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib, yang di bawahnya juga dari Ali bin Abi Thalib, tapi dikeluarkan oleh Imam An-Nasai yang Syekh Al-Albani mensahihkannya. Sama, Allahumma laka sajadtu wa laka aslamtu wa bika amantu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu fa ahsana suratahu wa syaqqa samahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ada sedikit perbedaan. Di sini ada fa ahsana suratahu. Sebenarnya ini dijadikan variasi yang kelima, salah cetak lagi. Variasi yang berikutnya yang keenam sebenarnya sudah, tapi tertulis keempat. Nanti insya Allah diperbaiki edisi revisi. Hadis Auf bin Malik al-Asja'i di dalam Sahih Abu Dawud yang dinukil oleh Imam Syekh Al-Albani, Subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah, sama dengan bacaan apa? Ruku. Ada yang sama. Yang tadi sudah ada, ini juga sama. Subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Sekarang sudah selesai bacaan sujud, beralih ke bacaan duduk di antara dua sujud. Ada beberapa variasi bacaan duduk di antara dua sujud. Yang pertama riwayat Ibnu Abbas di dalam Sunan At-Tirmidzi, Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ada berapa lafaz? Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. 5 lafaz. Allahumma hdini, Allahumma hdini, Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Dia paling. Jadi kita memastikan, oh saya membacanya riwayat Ibnu Abbas dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nanti menenangkan kita bahwasanya yang kita baca benar-benar berdasar dengan urutan Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. 5 lafaz dan urutannya seperti itu. Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Sekarang variasi yang kedua, riwayat Ibnu Abbas dalam Sunan Ibnu Majah, sama-sama Ibnu Abbas tapi variasinya berbeda. Kita baca Rabbi firli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni. 5 lafaz juga, tapi yang sebelumnya ada wahdini, di sini tidak ada wahdini, digantinya warfa'ni. Yang sebelumnya ada wahdini, Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Sekarang di sini Rabbi firli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni. Jadi wahdininya enggak ada, digantinya warfa'ni. Yang mana kita pastikan? Biar pas sesuai dengan dokumentasinya. Apakah Ibnu Abbas dari At-Tirmidzi atau At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas maksud saya, atau Ibnu Majah dari Ibnu Abbas. Kalau At-Tirmidzi Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Kalau Ibnu Majah Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Yang berikutnya variasi ketiga dari Ibnu Abbas juga, tapi dalam Musnad Imam Ahmad
Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Berapa lafaz? Berapa? 6. Di sini warfa'ni dan wahdini ngumpul. Kalau sebelumnya wahdini, warfa'ninya enggak ada. Kemudian yang berikutnya warfa'ni, wahdininya enggak ada. Nah sekarang ngumpul. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Dan ini yang paling panjang. Artinya yang paling panjang sesuai dengan nas 6. Yang paling panjang itu 6. 7 itu ketika membaca semuanya dan itu sifatnya gabungan. Tapi kata Imam Ibnul Qayyim atau Ibnul Hajar, seingat saya Ibnul Qayyim, sebentar, maaf Imam An-Nawawi. Kata Imam An-Nawawi, baca sesuai dengan variasinya. Tapi kalau mau digabung keseluruhannya ada 7 tanpa wa'fu anni. Nah ini yang 6, ini yang paling panjang. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. 6. Sekarang yang berikutnya variasi keempat dari Hudzaifah radhiyallahu anhu di dalam Sunan Abu Dawud. Rabbi firli paling gampang. Rabbi firli paling gampang. Kalau imamnya karakternya cepat, ya ini saja. Rabbi firli gitu ya. Rabbi firli 2 kali. Boleh gak dibaca lebih dari 2 kali? Kita baca fatwa para ulama boleh. Tetapi tentunya yang utama ya sesuai dengan nas. Rabbi firli. Kalau mau bacanya lebih, ya variasi yang lainnya. Yang tadi sudah kita bacakan. Karena nasnya hanya 2 kali. Rabbi firli. Kalau lebih boleh ya. Yang utama sesuai dengan nas. Kemudian yang berikutnya dari Ibnu Abbas di dalam Sunan Abu Dawud, Allahumma firli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Yang terbaru apa di sini? Wa'afini. Yang lainnya kan belum pernah ada wa'afini. Sekarang di sini ada wa'afini. Ada berapa lafaz? Allahumma firli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. 5 lafaz. Yang paling panjang tadi 6 memang. Yang ini 5. Ada wa'afiniya. Yang enggak ada apa? Yang enggak ada wajburni. Nah, baik. Sekali lagi yang paling gampang apa? Rabbi firli paling gampang. Kita lihat yang dalam kurung halaman 24. Keterangan halaman 24 yang dalam kurung. Riwayat-riwayat di atas menunjukkan variasi bacaan. Ada kalanya sebuah lafaz tertentu disebutkan dalam sebuah variasi tanpa lafaz lainnya. Ia dijumpai pada variasi yang lain, tapi variasi ini tidak menyebutkan lafaz yang pertama tersebut. Dan demikian seterusnya. Jika dikumpulkan semua lafaz dari semua riwayat, maka ada 7 lafaz. Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni wa'afini, itu lengkap, itu 7. Dan di dalam Al-Wajiz, Syekh Abdul Azim Al-Badawi menyebutkan dengan 7 yang dikumpulkan ini, dan dipilihkan oleh beliau di dalam kitabnya Al-Wajiz, Syekh Abdul Azim Al-Badawi, ya 7 ini. Kita lanjut. Imam An-Nawawi mengatakan di dalam kitab Al-Majmu', sikap lebih hati-hati, ikhtiyat membaca sesuai dengan variasinya. Ada beberapa variasi tadi dibaca sesuai dengan variasinya. Adapun jika mengambil keseluruhannya, namanya ikhtiar, ingin keseluruhan lafaz, maka membaca hanya 7 lafaz ini saja. Selesai. Saya tulis kata-kata selesai untuk menjaga amanah ilmiah, bahwasanya ini terjemah sebagaimana Arabnya, maka tak tulis selesai, untuk membatasi mana komentar dari saya atau mana tulisan saya dan mana nukilan. Maka menjaga amanah ilmiah tak tulis selesai. Jadi ini sesuai dengan redaksi aslinya.
perhatikanlah, tidak ada lafaz wa'fu anni. Sementara ini masih banyak kaum muslimin yang menyertakan lafaz ini padahal tidak ada periwayatnya. Terlebih dulu ya, waktu saya kecil ya, sekarang kan sudah tidak kecil gitu ya. Jadi dulu ketika masih kecil ya, itu ada dai terkenal ceramah judulnya hubungan 17 Agustus dan 17 rakaat. Nah, 17 Agustus, 17 tanggalnya Agustus bulan 8, sama persis dengan sholat 17 rakaat. 8-nya itu duduk di antara 2 sujud, ada 8, wong ada 7 kok. Yaitu kan gatuk-gatuk matuk gitu ya, judulnya seperti itu. Nah, sekarang sudah selesai bacaan tasyahud. Yang berikutnya bacaan tasyahud riwayat Abdullah bin Mas'ud di dalam Bukhari Muslim yang digarisbawahi. Ini mohon maaf ya, enggak ada harokatnya, buru-buru juga gitu ya, enggak buru-buru, tetapi memang kurang tenaga yang membantu untuk mengedit gitu ya. At-tahiyyatu lillah, biasanya baca apa? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul. Nanti ada riwayatnya, ada. Sekarang kita baca riwayat yang ini dulu, variasi yang at-tahiyyatu lillah was-sholawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi at-tahiyyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sekarang variasi yang kedua dari Abu Musa al-Asy'ari di dalam riwayat Imam Muslim. At-tahiyyatut thayyibat, as-shalawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada variasi yang berikutnya, yang ketiga dari Ibnu Abbas di dalam riwayat Imam Muslim. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ini yang bisa dibaca. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Jadi makanya at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Kalau tadi apa? At-tahiyyatu lillah was-sholawatu wat-thayyibat dan seterusnya. Jadi tinggal milih yang mana. Kalau yang at-tahiyyatu lillah was-sholawatu wat-thayyibat dari Abdullah bin Mas'ud, riwayat Bukhari Muslim. Kalau yang at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah dari Ibnu Abbas, riwayat Imam Muslim. Naam. Kemudian yang berikutnya variasi keempat bacaan tasyahud. At-tahiyyatu lillah as-sholawatut thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di dalam Sunan Nabi Dawud dari Ibnu Umar, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Selesai bacaan tasyahud. Sekarang bacaan sholawat setelah tasyahud. Nah ini banyak yang belum pas. Bacaan sholawat setelah tasyahud. Apa sholawat hukumnya di dalam sholat? Rukun, bukan wajib. Bacaan sholat itu, bacaan dan gerakan sholat itu ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Konsekuensinya berbeda-beda. Ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Kalau rukun ketinggalan gitu ya, sholatnya nggak sah. Dan rokaat yang ketinggalan rukun dianggap nggak ada rokaat.
sehingga rakaat yang berikutnya dihitung pengganti. Itu kalau rukun. Kalau wajib ketinggalan ya diganti sujud sahwi, enggak mengganti rakaat, enggak. Tapi kalau rukun, ketika ketinggalan rakaat yang berikutnya merupakan pengganti. Nah, sholawat itu rukun. Sekarang variasi sholawat yang bergaris bawah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Berapa kali innaka Hamidum Majidnya? 2 kali. Ada fil alaminanya? Enggak ada. Enggak ada fil alaminanya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Enggak ada fil alaminanya. Nah, sekarang yang berikutnya variasi yang ada fil alaminanya. Yang variasi yang keberapa sebentar? Variasi yang halaman 31. Ini ada fil alaminanya. Variasi yang ke-30 halaman 31. Hadis Abu Mas'ud Al-Ansari di dalam Imam Malik dari Nu'aim bin Abdullah Al-Mujmar an Abdullah bin Zaid Wahrajau Asy-Syafi'i, diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Ini yang ada fil alaminanya, halaman 31. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ada fil alaminanya, dan innaka Hamidum Majidnya hanya 1 kali. Ini hati-hati, dan ini dibahas secara khusus di dalam kitab ini, di belakangnya Pak Husain, kitab apa namanya, Taysirul Allah, apa Taysirul Allah? Kakak di belakangan tuh persis, yang banyak itu. Taysirul Allah bener ya? Bukan. Iya, itu syarahnya, nama kitabnya Taysirul Alam. Iya, Taysirul Alam. Itu dibahas di situ. Ada yang pakai fil alaminanya, ada yang pakai fil alamin, ada yang enggak. Kita harus pas. Ketika kita variasi yang pertama pakai enggak ada fil alamina, ketika yang kedua ada fil alamina. Apa bedanya? Kalau menyebutkan Ibrahim dan ahli Ibrahim tanpa fil alamina, tapi kalau hanya menyebutkan ahli Ibrahim fil alamina, nah bisa dilihat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, jadi menyebutkan secara lengkap. Halaman 28 coba kita lihat. Ngapunten nih, pelan-pelan, bersabar sedikit. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Lengkap, Ibrahim dan ali Ibrahim dibaca semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian yang berikutnya, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi ketika Ibrahim dan ali Ibrahim lengkap dibawa dua-duanya, Ibrahim dan ali Ibrahim, Ibrahim dan keluarganya, gak pakai fil alamina, tapi innaka Hamidum Majidnya 2 kali. Nah, kemudian yang pakai fil alamina gak menyebutkan Ibrahim, tapi langsung ahli Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ahli Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ahli Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Demikian ya. Nah, tadi ada variasi yang diloncatin. Sekarang kita lihat variasi yang kedua, ya, halaman 29, kembali 29. Allahumma sholli ala Muhammadin wa azwaji wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwaji wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Gak ada fil alaminanya.
dan innaka hamidum majidnya hanya sekali di sini. Berikutnya variasi yang ketiga, tadi kan dilewatin. Riwayatnya dari Abu Sa'id Al-Khudri di dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Gak ada innaka hamidum majid. Nah, baik. Sekarang variasi keempat, bacaan salat tasyahud. Sekarang variasi keempat yang tadi sudah dibaca tanpa menyebut Ibrahim, langsung ali Ibrahim, maka pakai fil alamina. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Nah, sekarang bacaan salam terakhir kan, bacaan salam. Variasi yang pertama dari Abdullah ibnu Mas'ud dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasai juga Tirmidzi. Assalamualaikum warahmatullah ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah ke kiri. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kanan kiri sama. Kemudian variasi yang berikutnya yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kirinya. Assalamualaikum warahmatullah. Baik, sekarang yang ketiga, yang ke kanan Assalamualaikum warahmatullah, ke kiri Assalamualaikum. Ya, yang ke kiri Assalamualaikum. Nah, masyaallah rahimakumullah. Sekarang masalah gerakan dibahas nanti ya. Pembahasan para ulama, kapan menengok untuk salam, apakah begini, tapi nanti dibahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi yang mana? Semacam ini dibahas. Baik, terakhir. Kemudian kapan makmum menoleh? Apakah setelah imam salam yang pertama atau setelah imam salam kedua? Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ketika imam sudah selesai 2 kali, baru makmum noleh. Nanti dibahas penjelasan bahwasanya kalau sudah 1 salam berarti rukun sudah terpenuhi. Penjelasan ini lemah. Jadi oleh karena itu para ulama menjelaskan, dan kita juga diingatkan dulu ketika kedatangan Syekh di Jakarta, saya lupa Syekh siapa. Syekh ini mengkritisi, dijumpai sebagian kaum muslimin ketika sholat menoleh ke kanannya padahal imam baru sekali. Bukan begitu caranya, kata Syekh ini. Tetapi setelah sempurna 2 salam, karena rukun sholat itu 2 salam, dan yang namanya makmum itu ngikuti imam, maka selesai sempurna 2 salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru makmumnya ke kanan dan ke kiri. Ini saja, insyaallah. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.